Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali lagi pada channel Ustadz Lawyer Dakwah. Ya. Dan kali ini kita sudah tidak asing lagi dalam hal dakwahnya. Kebetulan kali ini kita ingin membahas tentang perihal tentang kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Nah, ini banyak berita-berita yang hari ini sering terjadi, kekerasan rumah tangga yang mengakibatkan banyaknya aduan dari pihak di luar, terutama di rumah tangga ini. Nah, yang kita ingin tanyakan terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum positif hari ini, saya ingin tahu pandangannya apa yang mungkin nanti akan disampaikan oleh Ustadz Lawyer atau Kiai Haji Saidi Marzuki SMA. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala la hawla wa la quwwata illa billah. Ba'd. Perihal daripada kekerasan dalam rumah tangga yang mana Pak Hari tadi katakan bagaimana sudut pandang hukum positif. Sebetulnya berbicara mengenai kekerasan di dalam rumah tangga bukan hanya hukum positif yang mengatur, namun hukum murni di dalam agama Islam pun juga sudah berbicara hal demikian, sudah mengatur hal demikian. Namun bagaimana regulasinya? Hukum konvensional menyikapi daripada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, kan gitu. Nah, biasanya KDRT itu dilakukan istri ke suami apa suami ke istri? Bisa jadi pertama suami terhadap istri, itu yang sering kali, dan bisa jadi juga untuk suami terhadap istri. Jadi juga istri pada suami. Ya. Jadi begini, baik suami maupun istri di dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 ya tentang perkawinan, bahwasanya suami dan istri itu memiliki hak dan kewajiban yang sama. Jikalau seseorang ini memiliki hak dan kewajiban yang sama, maka masing-masing juga memiliki suatu tanggung jawab yang sama di mata hukum. Satu adalah bagaimana tanggung jawab suami kepada istri, dan juga bagaimana tanggung jawab istri kepada suami. Ini berbicara Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74. Nah, begitu pula sebagai orang tua kepada anak. Di dalam Undang-Undang 174 juga bagaimana seorang suami yang disebut ayah terhadap anak, bagaimana seorang istri terhadap anaknya yang disebut sebagai ibu. Nah, dalam kaitannya daripada kekerasan di dalam rumah tangga dapat dilakukan oleh kedua belah pihak. Dapat dilakukan oleh suami kepada istri, dapat dilakukan istri kepada suami. Nah, kekerasan di dalam rumah tangga itu bisa dilakukan dengan verbal, ya. Kemudian juga bisa dilakukan dengan fisik. Nah, fakta yang terjadi saat ini, gitu. Kekerasan dalam rumah tangga itu biasanya terjadi di kalangan masyarakat kita. Penganiayaan yang dilakukan oleh suami kepada istri umumnya. Nah, umumnya begitu. Suami melakukan penganiayaan terhadap istri yang mana diatur khusus undang-undang KDRT. Nah, apabila seorang suami melakukan kekerasan kepada istrinya, itu berhak bagi istri melaporkan tindak kejadian tersebut ya kepada pihak yang berwajib. Artinya di sini adalah pihak yang berwenang adalah kepolisian dengan salah satu bukti-buktinya. Apa buktinya? Bukti visum. Apabila terjadi luka memar, ya berdarah dan lain sebagainya akibat dari benturan senjata tajam ataupun tangan kosong yang dilakukan oleh suami, gitu kan? Maka di situ apabila memang ada luka bagi si istri wajib untuk melampirkan bukti. Nah, jikalau tidak ada bukti masih belum masuk unsur kekerasan di dalam rumah tangga. Nah, itu di dalam pasal 44 Undang-Undang KDRT
Bagi siapapun seorang suami yang menganiaya daripada istrinya, maka bisa dikenakan ancaman hukuman 5 tahun penjara. 5 tahun penjara. Ya, jadi cukup besar. Berarti itu tuh. Kalau yang sifatnya ucapan gimana ya? Itu kategori termasuk kekerasan dalam rumah tangga nggak? Itu ada juga. Ada. Namun nantinya bagian konseling di kepolisian gitu ya kan akan bertanya mengenai buktinya dulu. Nah sehingga buktinya dapat dipertimbangkan apakah ini bisa masuk ke dalam unsur kekerasan di dalam rumah tangga. Contohnya kalau rekaman gitu ya, rekaman. Iya, banyak kasus seperti itu juga aja. Itu kan. Nah kemudian kekerasan dalam rumah tangga apa sih yang disebut rumah tangga? Nah ini kan punya rumah tangga. Bagaimana apa yang disebut rumah tangga? Mulai dari suami, istri, dan anak. Nah itu kan harus dibuktikan dengan surat otentik. Oh iya. Ketika suami ataupun istri mengadukan suaminya adanya kekerasan di dalam rumah tangga, maka harus dibuktikan dengan buku nikah. Nah dalam hal orang muslim. Nah kalau non muslim harus dilampirkan surat nikah dari catatan sipil tersebut kan begitu. Nah artinya apa? Perkawinan yang sah jikalau terjadi sesuatu something adanya kekerasan dalam rumah tangga bisa terpenuhi unsurnya itu. Kalau memang perkawinannya terbukti sah. Tapi kalau pernikahan siri, gitu kan? Belum. Kemudian si suami melakukan penganiayaan kepada si istri, belum bisa kekerasan dalam rumah tangga. Iya. Dia masuknya ke pidana umum penganiayaan 351 kalau memang terbukti menganiaya. Nah, makanya yang disebut KDRT itu harus dibuktikan dulu bahwa memang yang bersangkutan kapasitasnya adalah sebagai keluarga yang sah menurut yang saya ingin pertanyakan kembali ini, kalau menurut hukum Islam itu sendiri gimana Kay terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri? Ya. Kalau di dalam hukum konvensional yang telah kita bahas tadi bahwa memang diatur dengan aturan khusus yaitu Undang-Undang KDRT, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Nah ini bagi suami istri bisalah itu dibacakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 gitu. Dan juga himbauan nih bagi istri ini. Kalau suaminya itu duitnya banyak, kemudian si istri telah mendapatkan perlakuan kasar, ya, telah melakukan pemukulan dan lain sebagainya, jangan didiamkan. Laporkan walaupun suaminya orang yang punya uang, tetap laporkan. Nah kemudian apabila berjalannya waktu juga keteguhan si istri ini jangan luntur karena si suami punya uang, nah kemudian dalam artian mau dicabut lagi pelaporan. Mas, mana mungkin itu kan kesempatan yang datangnya itu kan sekali, mana mungkin dia akan menunggu dipukul lagi kan gitu untuk dapat bukti baru. Iya kan? Nah, makanya jangan jangan jadi perempuan itu jangan rendahan harga diri. Punya prinsip, ya kan? Punya komitmen yang tinggi gitu. Dalam artian ini buat perempuan gitu, jangan luntur hanya karena dengan uang. Nah, mama cabut dong laporan mama, ya kan uangnya mama, gitu. Jangan seperti itu. Masa iya nantinya sebagai perempuan Anda akan melaporkan untuk kedua kalinya karena ada luka yang baru kan ya mungkin. Biasanya kalau laki sudah seperti itu nggak akan berubah, gitu. Karakter. Jadi tabiatnya sekali mukul kesannya pasti mukul terus, gitu. Sedangkan kalau uang kan ada habis dia. Gitu. Nah itu tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Nah ini baik suami maupun istri jangan lupa dibaca ya Undang-Undang KDRT. Kemudian yang kedua adalah permasalahan hukum Islam. Kita minum dulu sebentar. Minum banget. Oh ya sekalian saya endorse ini punya adik saya. Buatannya enak, saya endorse nih Moya. Insya Allah cabangnya akan ada di berbagai wilayah ya. Ownersnya itu adik saya Hilalia Fitri dan Najwa salah satu enak banget ini Moya. Sekalian endorse. Gitu. Hukum Islam itu sudah memberikan perhatian kepada golongan perempuan. Bayangkan spesial.
Perempuan itu di mata Islam itu junjung tinggi derajatnya. Sebelum Islam hadir, perempuan nggak ada harga dirinya, bos. Ya kan? Perempuan sebelum Islam hadir dikubur hidup, aib kan aib. Di mata keluarga ini aib ini perempuan. Kalaupun nantinya hidup juga akan dimanfaatkan hanya untuk urusan dapur dan kasur aja udah. Itu perempuan. Tapi Islam hadir menjunjung tinggi itu perempuan. Namun sangat disayangkan perempuan itu kurang sadar dengan hadirnya Islam bahwa memang betul Islam itu hadir untuk menjunjung tinggi kaum perempuan. Diangkat derajatnya kan. Dikatakan bahwa wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Berbuat baik kalian dengan perempuan, ya kan? Disuruh kita bergaul dalam kondisi yang baik kepada perempuan. Bahkan perempuan kalau sudah jadi ibu, dikatakan oleh Rasulullah SAW, al-jannah tahta aqdamil ummah. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Betapa murah harga surga yang selama ini kita menggapainya sangat sulit, ternyata di telapak kaki ibu itu murah. Kenapa? Luar biasa kedudukan ibu di mata Islam. Ibu itu perempuan laki. Perempuan. Makanya ya kan, perempuan ketika dia belum menikah sudah punya harga diri. Ketika sudah menikah juga sudah punya harga diri. Jadi perempuan dimanapun perannya, baik itu perempuan perannya ada di dalam rumah maupun yang sekarang kita kenal walaupun masih dalam tanda kutip perbedaan pendapat di antara ulama bagaimana wanita karir. Perempuan itu luar biasa di mata Islam, ya kan? Dimanapun perannya. Jadi yang perempuan yang kerja jangan mengucilkan yang ada di rumah, dan sebaliknya juga gitu. Yang di rumah juga jangan menganggap wah ini berdosa perempuan yang keluar rumah. Ada pengecualian. Contoh pahlawan juga ada ya, Cut Nyadin. Pahlawan, Raden Ajeng Kartini, Cut Nyadin, Cut Mutia, perempuan yang dihormati. Bagaimana ibunda Maryam, Siti Maryam ibunda daripada Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Ya kan, bagaimana perempuan-perempuan di dalam agama Islam itu punya yang luar biasa gitu ya kan, dampak yang luar biasa. Bagaimana Siti Aisyah istri Rasulullah, peranan Siti Khadijah dalam dakwahnya Rasulullah SAW, bagaimana peranan Siti Fatimah memberikan contoh yang baik, suri tauladan bagi perempuan khususnya. Itu dia, oleh karenanya KDRT sangat tidak diperbolehkan dalam artian suami memukul istri. Iya nggak? Mukul kelingkingnya aja nggak boleh, apalagi mukul wajahnya. Sekecil apapun itu. Ini Rasulullah SAW bersabda, innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa zakatin wa siyamin. Apa kata Rasulullah? Sungguh yang muflis, yang bangkrut itu dari golongan umatku itu nanti kelak dia datang di hari kiamat bawa pahala sholat, zakat, puasa, semuanya hilang. Dia sholat 5 waktunya rajin, puasanya rajin, kemudian zakatnya rajin, sodakohnya rajin, yang luar biasa. Prestasi-prestasi dia yang ada di dalam dunia ini yang menurut dia itu baik hilang semua tuh. Kenapa? Wa qadzafa hada wa safaka dama hada wa daraba hada wa akala mala hada. Dia itu sering menghina orang lain, mencaci maki orang lain, memfitnah orang lain, memukul orang lain, dan juga menjatuhkan darah orang lain. Sia-sia. Yang orang lain aja kita aniaya, kita pukul, nantinya pahala kita hilang. Apalagi kalau kita memukul daripada ibu anak-anak kita, istri kita, sia-sia. Itu dalam pandangan hukum Islam itu dilarang, dilarang. Ya, itulah perspektif yang hari ini disampaikan oleh Kiai Haji Sayyidul Marzuki SHMA. Ya. Mungkin ini bisa menjadikan satu pelajaran buat kita, terutama di dalam berumah tangga. Hati-hati dalam berumah tangga ini untuk melakukan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, karena ini sudah jelas tadi disampaikan oleh Pak Kiai. Ternyata memang ini adalah satu pembelajaran buat kita agar jangan sembarangan tangan tuh lepas kendali. Nah ini itu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan bersama Ustaz Pak. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua. Alza wallahu yarna wa yaqatna walhamdulillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.